Shalom pemirsa sekalian yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan, kita boleh ketemu lagi di dalam GKM Bakudapa. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan sangat penting, terutama bagi kaula muda yang sedang merencanakan untuk menikah. Nah, bagi teman-teman muda-mudi yang berencana untuk menikah, saya menyatakan stop dulu langkah Anda, karena sebelum Anda mengikuti acara ini yang sangat penting ini, Anda akan mendapatkan manfaat yang luar biasa. Dulu waktu saya akan menikah, saya ngomong sama papa saya mau menikah di bulan Oktober. Tapi orang tua saya melarang, harusnya di bulan November. Tapi pemirsa, bukan itu yang mau kita bahas kali ini. Kita akan bahas hal yang sangat penting, yaitu pembimbingan pranikah. Seberapa penting? Nah, kali ini kita sudah diberkati Tuhan dengan kedatangan dua narasumber. Yang pertama adalah Bapak Pendeta Sentrosel. Selamat malam. Selamat malam. Kemudian kita sudah terhubungi juga dengan Ibu Dian Mailina dari Lelem lewat Zoom. Selamat malam. Selamat malam Pak Obrin. Oke, kedua narasumber ini kita sudah terkenal dan tidak ada salahnya saya akan meminta beliau untuk memperkenalkan diri secara singkat. Yang pertama kita sapa Pak Pendeta Sentrosel, silakan. Shalom, perkenalkan nama saya Pendeta Sentrosel Pailaha. Saya sekarang sebagai Gembala Sidang di Gemim Jemaat Kristus Manado. Saya telah menikah dan memiliki seorang putri. Terima kasih Pak Pendeta. Selanjutnya dengan Ibu Dian, silakan. Terima kasih Pak Obrin. Shalom semua. Perkenalkan nama saya Dian Mailina. Saya sekarang berprofesi sebagai konselor dan sedang melayani di salah satu sekolah, yaitu Rumah dan Sekolah ABD Betsata di Minahasa, Sulawesi Utara. Saya juga sudah menikah dan memiliki satu orang putri. Ya, terima kasih pemirsa sekalian. Kedua narasumber kita ini sangat berkompeten di bidangnya masing-masing. So, mari kita simak topik yang sangat menarik ini. Pak Pendeta, saya akan memulai dengan pertanyaan. Ya. Biasanya kan kaula muda sebelum mempersiapkan diri, sebelum menikah, mereka melakukan banyak persiapan ini. Betul. Itu ya. Menurut Pak Pendeta, persiapan apa yang sekarang dilakukan di gereja? Ya, terima kasih Pak Obrin. Ini pertanyaan yang sangat baik sekali. Jadi biasanya pasangan muda-mudi yang akan menikah di gereja, nah mereka tentu perlu persiapan ya. Nah persiapan kalau di gereja itu biasanya pertama kali mereka tuh persiapan untuk datang ketemu dengan gembala sidang atau hamba Tuhan untuk mereka menyampaikan maksud tujuan mereka bahwa mereka akan menikah di gereja. Nanti mereka akan tanya apa saja syarat-syarat yang harus mereka penuhi di gereja. Nah setelah pertemuan seperti ini, maka kami sebagai gembala sidang atau hamba Tuhan akan menyampaikan kepada mereka bahwa ada syarat-syarat yang perlu mereka persiapkan di gereja. Nah contohnya mereka harus mempersiapkan kelengkapan administrasi untuk pernikahan di gereja. Itu hanya di gereja ya. Nah jadi mereka perlu persiapan. Nah ini jadi mereka itu jauh-jauh hari mereka sudah harus mempersiapkan itu. Nah setelah kelengkapan administrasi mereka sudah siap, lalu mereka ajukan permohonan ke gereja. Permohonan ke badan pekerja majelis bahwa mereka akan menikah dengan tanggal yang sudah mereka tentukan. Nah setelah itu mereka kami anjurkan sesuatu yang wajib mereka ikuti kalau menikah ya di gereja ya, bahwa mereka perlu dan harus mengikuti yang namanya bimbingan pranikah. Nah itu memang harus wajib itu. Kalau mereka tidak ikut ini mereka tidak bisa menikah ya di gereja khususnya di tempat kita itu ya. Iya seperti itu. Itu persyaratannya banyak sekali ya Pak Pendeta ya. Jadi sebaiknya itu kapan pasangan itu sebaiknya mendaftarkan diri begitu? Ya. Nah di gereja kita itu biasanya kami selalu sampaikan kepada mereka sebaiknya mereka itu mempersiapkan diri itu sekitar 3-6 bulan sebelum pernikahan. Wah, bisa buru-buru berarti ya Pak Pendeta ya? Iya, tidak boleh keburu-buru kan gitu. Jadi memang harus seperti itu, waktunya cukup lama. Karena ada persiapan nanti kan masuk kepada bimbingan pranikah cukup seperti itu. Ya. Oke, baik. Dengan Bu Dian dari
pemaparan dari Pak Pendeta tadi 3 sampai 6 bulan ya yang harus dia registrasi di gereja. Itu dari pengalaman Budian ya sebagai seorang konselor, waktu yang memang dibutuhkan sebetulnya untuk persiapan bagi kedua pasangan ini seharusnya seperti apa? Iya, sama seperti yang tadi telah dijelaskan oleh Bapak Pendeta Sentrosel ya Pak. Persiapan pernikahan di sini memang kita akan lihat sebagai persiapan bagaimana pasangan yang telah berpacaran dan sama-sama bergumul untuk melanjutkan relasi tersebut Ya, ke jenjang komitmen yang lebih serius yaitu pernikahan. ya, Maka persiapan pernikahan ini kita lihat kan dalam konteks bimbingan pranikah. ya, Bagaimana mereka menyesuaikan diri, ya, membangun hidup bersama. ya, Mereka ini kan dua pribadi yang berbeda ya Pak, ya, dari latar belakang yang berbeda, keluarga yang berbeda, ya, dan akan hidup bersama-sama. Maka persiapan pernikahan buat calon pasangan yang sudah lebih serius ini hendaknya bukan dilihat dari berapa lama agar persiapan pernikahan itu ideal, tapi memang kita mau lihatnya dimulai sejak kapan seseorang itu mempersiapkan dirinya masuk ke dalam pernikahan. Sebaiknya itu memang dimulai dari sejak fase berpacaran, kalau menurut saya. Karena pacaran itu menjadi bagian penting di dalam persiapan pernikahan seseorang. Fase ya, pacaran adalah saat terbaik untuk bisa mengenal calon pasangannya, mengenal pribadinya, karakternya, latar belakangnya gitu ya. Ini menjadi masa persiapan untuk mengetahui ya, apakah saya ini bisa nggak hidup bersama-sama dengan dia kelak di pernikahan. Baru ya. dalam pembimbingan pranikah. Nah, Oh, kalau bisa oke. ditanya berapa lama sih persiapan bimbingan pranikah, memang itu kan dikembalikan lagi ya kepada kurikulum gereja masing-masing. Ya, Ada gereja yang tadi 3 bulan, ada yang 6 bulan, ya, ada yang bahkan 1 tahun yang saya tahu. Jadi itu dikembalikan. Jadi bukan berapa lamanya, tapi sejak kapan anak-anak pemuda itu dipersiapkan, yaitu sejak mereka mulai masuk ke dalam fase perpacaran itu bukan hanya sekedar cari pacar gitu ya, oh, oke. tapi mulai menggumulkan Hmm. pasangan yang saya tuh nanti akan hidup bersama-sama. Seperti itu, Pak. Jadi semakin lama pacaran begitu, semakin bagus begitu, Ibu Dian atau bagaimana? Semakin lama berpacaran, semakin banyak waktu yang bisa digunakan Oh, untuk bisa gitu. mengenal. Bagus Oh, tidak oke. bagusnya kembali pada kualitas mereka Kualitas begitu. berpacaran. Oke. Iya, kalau kualitas pacaran cuma nonton, Iya. makan, nggak ada hal yang lainnya kan Iya. nggak bisa juga, mau 10 tahun juga nggak kenal gitu ya. Tapi Betul, kalau memang betul. Betul. prosesnya itu berkualitas, dilakukan Mhm. dengan benar, saya rasa waktu itu pasti juga akan memberikan bukti seberapa dalam nanti dia mengenal pasangannya. Hmm. Gitu. Wah, Ya. benar ya. Memang selama Betul. harus dimulai sejak awal pacaran Ya. untuk saling mengenal sebelum mereka mendaftar di gereja Mengambil untuk keputusan mengikuti untuk bimbingan Mm-mm. pranikah gitu ya. Nah, kalau di gereja itu bimbingan pranikah itu selama 3 sampai 6 bulan itu Pak Pendeta, itu berapa kali ketemu mereka harus datang mengikuti materi-materi yang diberikan gitu. Ya, jadi selama ini di gereja kita lakukan pertemuan itu kurang lebih 10 sampai 12 kali pertemuan. 12 kali ya? Iya, Waduh. itu kurang lebih ya 3 bulan ya, kurang lebih 3 bulan. Hmm. Seperti itu sih selama ini kita lakukan. Karena memang perlu persiapan yang cukup ya bagi mereka. Ya. Karena pasangan ini ya mereka mengenal, ada kalanya seperti tadi Budian bilang kan, sejauh mana perkenalan mereka sejak pacaran. Ada yang mungkin baru kenal 6 bulan, ada yang 1 tahun, memang ada yang 5 tahun, Iya. begitu. Sedangkan Betul. yang cukup lama pun ada kalanya ya mungkin mereka belum kenal betul pasangannya seperti apa ya pasangan itu. Ya, Nah, Pak Pendeta mic-nya boleh dideketin Ya. lagi. Nah, jadi emang tentu perlu banyak banyak pembahasan yang perlu bekali mereka gitu ya. Mm-mm. Oke. Nah, kalau sampai 12 kali pertemuan itu ya Pak Pendeta ya, itu boleh absen nggak? Atau memang harus ikut full semuanya gitu? Harus ikut full. Oke. Jadi kalau misalnya, makanya waktunya kenapa agak sedikit lama, mungkin mereka juga kan banyak ada urusan juga, ada kalanya mungkin minggu ini mereka tidak bisa hadir gitu. Oh, oke. Jadi perlu ganti di hari yang lain. Oh, Tapi oke. materinya tetap harus itu. Tetap harus ya. Iya, materi harus mereka ikuti sebanyak itu. Dari 12 pertemuan itu Pak Pendeta, Ya. itu materi apa aja sih? Kelihatannya kok banyak sekali ya, kayak kuliah aja. Iya, oke. Jadi memang kenapa materi ini cukup banyak ya, boleh katakan cukup banyak, karena kita tahu bahwa memasuki sebuah pernikahan yang betul-betul mereka jadi pernikahan yang kuat. Nah, mereka perlu banyak pembekalan, paling tidak gitu ya. Oke. Jadi perlu banyak pembekalan. Nah, jadi materi-materi yang biasa kami
tentu sampaikan kepada mereka. Yang pertama tentu dasar dulu ya, dasar teologisnya untuk sebuah pernikahan itu. Dasar teologis pernikahan. Nah di situ kita berbicara tentang apa sih tujuan pernikahan gitu, supaya mereka bisa memahami, mengerti mereka menikah untuk apa. Tapi kita selalu aja dari sudut firman Tuhan gitu dari kan. Nah, sama hakikat pernikahan. Nah setelah mereka diberikan pemahaman ini, baru mereka juga diajarkan tentang apa namanya faktor-faktor yang memperkokoh gitu ya. Praktisnya seperti apa sih faktor-faktor yang memperkokoh sebuah pernikahan gitu. Nah itu akan kita berikan faktornya apa begitu ya. Ada beberapa faktor, komponen-komponen yang ada yang bisa memperkuat pernikahan. Nah setelah materi ini kemudian diingatkan lagi buat mereka tentang siapa dan apa yang bisa meruntuhkan atau menghancurkan sebuah pernikahan. Nah mereka harus diberi wawasan ini. Karena ya zaman sekarang kan banyak hal yang bisa membuat mereka atau rumah tangga itu hancur. Maka mereka diberikan pemahaman siapa sih apa yang bisa memberikan bisa mendapat apa bisa menghancurkan jadi sebuah selain mengerti pernikahan faktor-faktor yang mendukung juga faktor-faktor yang bisa menghancurkan begitu ya Pak Pendeta. Supaya jadi tanda awas kan buat mereka gitu. Selanjutnya materi apa lagi Pak Pendeta? Setelah itu kemudian kita juga menyampaikan kepada mereka supaya mereka tahu mengenal keluarga asal dari pasangan masing-masing. Begitu ya. Kan kalau menikah itu kan berarti mereka sudah masuk dalam sebuah keluarga besar. Jadi contoh misalnya si pria harus mengenal keluarga besarnya si wanita. Ya atau si wanita juga harus mengenal keluarga besarnya yang si pria. Sehingga pada waktu mereka menikah mereka sudah kenal semua itu, entah kebiasaan rumah tangga keluarga mereka masing-masing atau adat istiadat itu etika di rumah mereka seperti apa gitu. Supaya mereka tidak asing waktu sudah menikah gitu. Nah, seperti yang Bu Dian tadi bilang ya, dari dua latar belakang yang berbeda, itu harus bisa saling kenal begitu ya. Betul. Karena kan berbeda, apalagi orang yang menikah berbeda antar suku. Antar misalnya juga budaya berbeda ya gitu. Itu nggak mudah gitu ya. Nah maka perlu pembahasan seperti ini gitu ya. Nah setelah itu kemudian mereka juga diajarkan dari sudut orang tua itu tentang relasi, membangun relasi antara orang tua dengan anak, nanti anak dengan istri atau mertua dengan menantu gitu. Nah kan soalnya rumah tangga kan banyak faktor yang seringkali jadi keributan antara khususnya misalnya mertua dengan menantu yang perempuan kan kebanyakan begitu tuh. Nah ini dikasih pemahaman seperti itu juga. Bagaimana seharusnya mereka ya membangun relasi gitu ya, termasuk anak. Anak ini dia bela orang tuanya atau bela istri. Padahal kalau sudah mau menikah kan dia sudah masuk tanggung jawabnya kan kepada istri keluarganya kan gitu. Betul. Nah itu perlu pembahasan seperti itu ya. Nah, jadi relasi tidak hanya berdua saja ya, betul. Dengan menantu keluarga besar ya. Keluarga besar. Selanjutnya Pak Pendeta. Nah, lalu kemudian ada materi yang lain yang kami sampaikan yaitu tentang komitmen. Nah, komitmen juga diberi pembahasan bahwa menikah itu kan satu komitmen. Begitu. Nah, komitmen itu tentu berbagai komitmen yang perlu mereka ketahui gitu ya. Nah, komitmen misalnya komitmen secara total bagaimana membangun keluarga itu secara total mereka kan gitu. Nah, komitmen untuk mereka mau bertumbuh bersama, berkomitmen untuk secara eksklusif begitu, supaya bahwa pasangannya ini hanya untuk dia gitu. Nah itu jadi diberikan pemahaman seperti itu. Nah selain itu tentang komunikasi. Nah komunikasi ini juga perlu satu pembahasan karena dua orang dari latar belakang yang berbeda kan, di pendidikan dari keluarga yang berbeda, mungkin cara komunikasi di keluarganya si pria dan keluarga si wanita itu kan bisa berbeda. Nah mereka bagaimana bisa menyesuaikan dengan kondisi keluarga yang berbeda ini. Nah itu perlu disampaikan juga gimana mereka cara berkomunikasi. Jadi ada teknik-teknik komunikasi yang diajarkan begitu ya Pak Pendeta ya. Apalagi ya namanya orang juga belajar ilmu komunikasi seperti apa kan. Kan banyak rumah tangga yang kadang-kadang jadi masalah karena komunikasi yang kurang gitu ya, kurang bagus gitu. Nah, cara menyampaikan sesuatu mungkin nggak jelas lah gitu. Nah, seringkali terjadi salah pengertian. Nah, selain itu kemudian ada juga materi tentang harapan dan kebutuhan. Bahwa seseorang mau menikah tentu punya harapan.
Nah, harapan apa saja yang diharapkan oleh pasangan yang ada. Nah, itu diberi bimbingan supaya masing-masing tahu gitu. Sebelum menikah, apa sih harapan dari si pria, apa harapan dari si wanita. Jangan setelah menikah baru dia banyak harapan. Nah, kalau harapan tidak terpenuhi kan ribut lagi keluarga. Nah, ini jadi berikan pemahaman seperti itu supaya mereka tahu. Gitu. Nah, jadi harapan ini yang Pak Pendeta maksud adalah masing-masing ya harus saling tahu begitu ya. Betul. Itu perlu ada waktu mereka setelah bimbingan ini perlu ada waktu untuk saling diskusi gitu. Diskusi ya. Ya, mungkin dalam perjalanan nanti setelah itu mereka mempersiapkan pernikahan mereka, ternyata ada harapan tidak bisa dipenuhi. Berarti kan pernikahan ini tidak kalau bimbingan pernikahan ini kan tidak mengharuskan mereka harus langsung bisa menikah. Ya. Kalau di tengah jalan bimbingan ini ternyata ada sesuatu yang sangat dalam perbedaan antara mereka. Ya. Mereka bisa mengambil langkah stop, berarti nggak bisa diteruskan. Begitu ya? Ya, makanya itu pentingnya bimbingan seperti itu. Nah, lalu kemudian di situ ada kebutuhan. Yang namanya pernikahan kan berarti ada kebutuhan di antara mereka. Ya. Orang menikah kan pasti ada sesuatu kebutuhan. Ya. Nah, di situ akan dipaparkan kebutuhan apa sih ya di dalam sebuah rumah tangga. Nah, ini perlu kedua pasangan harus dibekali gitu. Iya, betul. Ya, itu bicara tentang kebutuhan. Nah, setelah itu kemudian ada lagi ya materi tentang mengatasi konflik ya. Nah, termasuk di dalamnya kalau konflik itu berbicara kalau ada terjadi kemarahan satu dan lainnya. Nah, lalu bagaimana sih mengatasi konflik itu? Nah, perlu ada bimbingan buat mereka. Ya. Nah, di sini kebanyakan mereka harus jujur juga kalau waktu bimbingan konseling. Misalnya terjadi biasa tanya pernah jadi konflik nggak antara kalian berdua? Saya kadang-kadang bilang gini, kalau benar jadi konflik belajar dulu buat konflik gitu supaya tahu gimana sih cara mengatasinya. Tapi kan sudah diberikan juga ya tipsnya bagaimana mereka mengatasi konflik-konflik yang ada kan gitu. Nah, itu. Lalu kemudian juga ada masalah keuangan, ini juga sangat penting ya. Wah, sampai ke keuangan dibahas Pak Pendeta ya? Keuangan juga perlu ya. Supaya mereka tahu kan ya, kalau keuangan ini kan pasti cara mengelolanya ya biasa kebanyakan. Pemahaman mereka tentang keuangan atau harta dalam keluarga itu seperti apa? Cara pandang begitu ya. Cara pandang mereka gitu. Sehingga mereka tahu gimana mengelola keuangan yang baik supaya tidak jadi sumber masalah dalam rumah tangga. Gitu. Nah, itu diberikan juga pemahaman gitu ya. Lalu kemudian tentu ada setelah itu ada topik juga yang penting juga yaitu tentang kekudusan seksual. Ya. Nah, rumah tangga ini kan juga mereka perlu tahu tentang kekudusan seksual itu seperti apa, begitu. Supaya mereka menghargai kesucian, kekudusan dalam rumah tangga. Ya. Dan ada materi yang lain tuh, ya ada pendidikan anak juga lah ya, ada pendidikan anak disinggung seperti apa. Ya, tapi dalam pendidikan anak ini cuma paling kita menyampaikan kapan sih memulai kalau kita mendidik anak gitu. Tapi kembali selalu kita harus dari sudut firman Tuhan. Dari firman Tuhan. Ya, namanya ini kan membangun keluarga Kristen ya. Jadi lebih banyak kita arahkan dari firman Tuhan. Ya. Jadi seandainya mereka dikaruniai anak, bagaimana cara mendidik anak begitu ya. Nah, lalu kemudian juga ada terakhir tentang gimana kita membangun rumah tangga yang bahagia lah. Nah, itu yang praktis-praktis seperti apa sih? Nah, mungkin di situ ada tips-tipsnya disampaikan ya kepada mereka. Nah, biasanya selesai itu ada kan terakhir itu ada sedikit kayak ujian. Ada ujiannya ya? Ya, mau ingatkan begitu ya. Ini kalau nggak lulus gimana Pak Pendeta? Oh, enggak, tetap sih. Itu hanya mereview mereka sejauh mana mereka bisa menangkap materi-materi ya paling tidak untuk mereka sih tahu ya gitu. Ya. Oke, banyak sekali ya Pak Pendeta. Ya, pemirsa sudah dengar ya. Ternyata dalam bimbingan pranikah itu banyak sekali materi-materi dan padat sekali, dan ini sangat-sangat berguna bagi pasangan untuk mempersiapkan diri begitu ya. Nah, saya akan bertanya ke Bu Dian. Dari materi-materi yang tadi dipaparkan oleh Pak Pendeta Central Cell, poin-poin apa yang dari pengalaman Ibu Dian sebagai konselor yang sering temui, yang sering menjadi masalah setelah mereka menikah gitu, dengan poin-poin yang tadi diajarkan dan disampaikan oleh Pak Pendeta? Oke, ya Pak, namanya pernikahan ya, sesuatu yang kita harus belajar baru lagi karena itu fase yang baru. Jadi poin-poin apa yang kerap kali menimbulkan konflik dalam pernikahan, seperti yang tadi Bapak Pendeta Sentosa bilang, yang paling sering banyak itu adalah perbedaan karakter dan kepribadian. Itu karena
manusia ini kan unik sekali, bertemu dengan manusia yang unik, jadi double unik lah ya keluarganya ya gitu ya. Jadi yang paling sering mengalami konflik itu karenanya adanya perbedaan kepribadian. Nah, kepribadian dan karakter ini kan dibentuk dari pola keluarga asal nih. Nah, perbedaan keluarga asal ini juga kerap kali juga menimbulkan konflik. Ditambah lagi kehidupan mereka dengan habit mereka yang berbeda, baik itu habit penggunaan uang, habit dalam menyelesaikan masalah, ada yang flight, freeze, ada yang juga malahan dia fighting gitu ya. Jadi itu juga akhirnya seringkali menimbulkan konflik di dalam pernikahan. Waktu sudah punya anak, nah itu perubahan situasi kehidupan. Yang satu adopt dari pola keluarga asal dia, membesarkan anak itu seperti ini. Yang satu adopt juga dari mama papanya dia. Ya udah akhirnya juga terjadi konflik karena adanya anak. Pada anak jadi berkat tapi malah jadi salah satu sumber konflik gitu kan. Sayang, disayangkan sekali. Jadi memang pembimbingan pernikahan ini sangat baik. Topik-topik pembimbingan pernikahan ini sangat diperlukan untuk calon-calon pasangan yang mau menikah agar bisa membuka pandangan dan mata mereka nih. Ini loh gambaran realita pernikahan. Sehingga mereka ini bisa diperlengkapi, Pak, untuk bisa membangun pernikahan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Gitu. Jadi menarik tadi ya. Ternyata topik-topik yang disampaikan Pak Pendeta tadi itu dalam situasi nyata itu penting sekali dimiliki oleh pasangan, calon pasangan begitu ya Pak Pendeta. Dan sebetulnya Bu Dian, kalau boleh ditanya ini, kalau orang sudah saling mengenal begitu ya, sudah mengikuti bimbingan pranikah yang 12 kali pertemuan itu ya, dan tanda kutip lulus begitu ya, itu seberapa besar itu menggaransi seseorang itu nanti setelah menikah itu bebas dari konflik ya, maksudnya mulus gitu ya. Ya, Pak Obrin. Ya, kalau kita ngomong tentang konflik ya, apabila kita katakan apakah calon pasangan yang mau menikah kalau sudah ngikutin bimbingan konseling pernikah itu pasti nggak mengalami konflik? Ya, saya rasa kalimat itu juga kurang tepat ya. Kenapa? Ya namanya tadi ya, konflik itu kan bisa dari mana aja datangnya, aspeknya apa aja. Yang paling klasik yang sering kita dengar apa? Konflik mencet itu loh, pasta gigi itu aja bisa jadi pemicu konflik dalam rumah tangga, betul nggak? Iya, hal sederhana begitu ya. Satu pencet Betul, atas, jadi satu pencet apakah dari bawah. Iya, jadi apakah ada garansi? Saya rasa enggak. Karena bagaimanapun konflik dan gesekan itu tetap saja dapat terjadi dalam sebuah pernikahan walaupun pasangan tersebut sudah mengikuti bimbingan pranikah. Jadi memang waktu kita melakukan bimbingan pranikah yang perlu kita tekankan kepada mereka adalah tujuan dari pembimbingan pranikah itu apa? Tujuannya bukanlah untuk menyelesaikan konflik semata. Memang nanti ada kan materi manajemen konflik gitu ya. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana mereka ini yang berasal dari keluarga berbeda, dibesarkan dengan cara yang berbeda, punya karakter berbeda, punya kepribadian berbeda, tapi mau belajar sama-sama untuk saling peka. Peka dengan potensi konflik, ya, saling menyesuaikan diri, saling mengenal, mau sama-sama membangun hidup bersama sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, kalau Pak Obrin bilang, lalu ada nggak nih bedanya? Orang yang sudah ngikutin bimbingan sama yang belum, tentu ada bedanya. Keluarga yang telah mengikuti pembimbingan pranikah dengan yang tidak mengikuti pembimbingan pranikah. Bedanya di sini, Pak. Pembimbingan pranikah itu memberikan fondasi yang kokoh waktu kita mau membangun sebuah pernikahan. Jadi sekalipun konflik itu tetap ada, bisa muncul karena dinamika relasi kita, perubahan situasi gitu ya. Namun pasangan yang telah melakukan atau mengikuti pembimbingan pranikah, biasanya mereka itu lebih peka terhadap potensi konflik dan siap menghadapi konflik tersebut. Mereka sudah dibekali dengan keterampilan untuk menyelesaikan konflik itu dengan konstruktif, dengan sehat gitu ya, bukan saling menjatuhkan, karena mereka tahu harusnya pernikahan itu tuh seperti apa, hakikatnya seperti apa. Nah, itu bedanya, Pak. Mereka tetap bisa berkonflik, tapi mereka bisa menghadapi dan bahkan menyelesaikan itu. Ya, pemirsa, ini saya rasa penting sekali, ini fakta empiris ya, bahwa dari pengalamannya Bu Dian sebagai seorang konselor, mereka yang mengikuti bimbingan dengan baik cenderung akan lebih mudah menghadapi atau memecahkan masalah di dalam pernikahan gitu ya.
Jadi betapa pentingnya bimbingan pranikah itu ya. Selanjutnya, Bu Dian, saya mau bertanya nih, kalau seandainya ada konflik begitu ya di dalam pernikahan itu, bagaimana menyelesaikan gitu ya? Nah, memang kita mau melihatnya konflik ini adalah sesuatu yang natural lah, pasti terjadi dalam Ya, kehidupan kita masih di dunia yang berdosa ini. Betul ya, ya Pak Pendeta ya? Iya, Jadi ya, kita betul. pasti akan tetap hadapin konflik ya. Jadi ya, konflik itu tidak terhindari, ya, tapi Betul. bisa diatasi. bisa Mau diatasi. itu dalam pernikahan, mau itu nanti masih dalam menuju ke dalam pernikahan gitu Ya, ya. Ada beberapa hal yang perlu kita kerjakan waktu kita sedang menghadapi konflik ya, agar konflik itu nggak terjadi, nggak menjadi pertengkaran. ya, Karena kalau sudah jadi pertengkaran itu kan berarti usaha untuk mempertahankan kebenaran diri nih. ya, Aku yang benar nih, gitu ya. ya, Jadi akhirnya ada per apa nih ya? eh, pergojolakan gitu ya, ya, satu dengan yang lain. Nah, ya, yang pertama yang memang kita harus sadari adalah waktu kita sedang menghadapi konflik, kita perlu yang pertama yaitu menyadari dan mengakui bahwa relasi ini ada masalah. ya, Karena kebanyakan Pak yang datang gitu ya, ya, kalau cuma hanya satu pihak saja yang berkata, ini mah masalahnya kamu, masalahnya istri misal gitu ya, aku mah oh nggak ya, merasa ini masalah gitu, maka konflik itu nggak akan pernah terselesaikan. ya, Iya. Pasti juga terjadi tuh waktu bimbingan pranikah. Waktu ya, mereka lakukan apa terus nggak merasa bermasalah dengan relasi ini, ya kita nggak bisa apa-apa. Akhirnya mereka ya, terus Betul. hidup di dalam betul, konflik itu tidak akan pernah selesai. Kalau ya, kita nggak mau menyadari dan mengakui kalau ada ya, masalah. Nah, waktu kita mulai menyadarinya, maka kita mulailah untuk melihat dan mengintrospeksi diri. ya, Kita melihat nih, waktu konflik sedang terjadi, apa nih yang kita lakukan waktu konflik? ya, Sadari cara kita berkonflik dan bertengkar. ya, Apakah kita mulai menjatuhkan, mulai bertindak kasar dan mengucapkan kata kasar, bahkan ya, sampai merendahkan pasangan, ya, ya, pasangan kita? Karena kerap kali gitu ya, konflik itu diperparah bukan karena konfliknya atau masalahnya. ya, Masalahnya boleh dibilang kecil gitu ya, ya, tapi cara kita mengungkapkan keberatan kita, ekspresi kita waktu marah, nah itu yang seringkali melukai pasangan kita. ya, Nah, waktu kita mulai menyadari hal itu, jangan ragu untuk mengambil inisiatif minta maaf untuk ya, perlakuan itu. Itu yang pertama. ya, Yang kedua, saya setuju dengan Bapak Pendeta Sentrosel tadi bilang, ya, mengkomunikasikan harapan. Bagaimana mengatasi konflik harus dikomunikasikan. ya, Karena kebanyakan konflik dari pernikahan itu bersumber dari satu H, yaitu harapan. ya, Harapan yang tidak terpenuhi, gitu ya, ya, tidak dikomunikasikan sebelumnya, kemudian berubah jadi sebuah tuntutan. Iya. ya, Nah, pasangan merasa, wah kamu udah beda nih, wah kamu nggak bisa ya, diharapkan lagi nih. ya, Kenapa? Tadi Bapak Pendeta Sentosa sudah sangat baik menjelaskan, waktu menikah sadar nggak sadar, setiap kita itu ya, membawa satu koper penuh berisi harapan. Harapan ah, tersebut kita taruh di pernikahan, kita taruh di pasangan kita untuk dipenuhi. ya, Nah, bimbingan pranikah itu membawa para pasangan yang akan menikah duduk, berdiskusi, dan membicarakan ya, apa tuh yang diharapkan. ya, Harapan kamu apa? Harapan saya apa? Trauma kamu di keluarga apa yang kamu nggak mau bawa? Saya nih apa? Gitu ya. Jadi harus berani. ya, Berani terbuka, berani menyadari, dinyatakan, dikomunikasikan. Lalu dicoba, dicari cara pemenuhannya. Kalau nggak bisa dipenuhi gimana? Kita sesuaikan. Kita cari solusi. Tapi bukan menuntut. Bukan Contoh ya menuntut Pak ya. ya. Contoh. Contoh. Hmm. Satu keluarga gitu ya, pasangan baru gitu, suami dan istri. Jadi istrinya bilang, kamu tuh kalau pulang malam tuh coba kasih tahu lah gitu kan ya. Bagus kan ya? Bagus dong ya kalau istri kita ngomong itu kan berarti dia Ya, peduli Iya, kan? ya, Karena betul. bilang iya karena saya khawatir, saya tuh peduli gitu kan. Kalau kamu nggak kasih tahu saya malah saya ngerasa kamu tuh kok nggak ngertiin perasaan saya gitu kan ya. ya, Nah, menikah ya awal-awal pastilah ya kasih kabar. Namanya pengantin baru ya. Tapi kan lama-lama rutinitas kan sudah berjalan. Si ya, suami ngerasa kayak harusnya dia sudah ngerti lah kalau saya mah kalau hari-hari kayak gini akhir bulan pastilah banyak kerjaan misalnya kayak gitu. ya, Akhirnya dia nggak kontak gitu ya dia nggak ya, kontak dia tidak kasih tahu gitu karena tadi lupa karena ada pekerjaan dia berasa harusnya gitu ya ya, harusnya si istri ngerti gitu kan ya ya, karena ini kan akhir bulan gitu tapi dia lupa. Nah, si istri ngerasa kamu kok nggak ngerti saya. Si suami ngerasa kamu kok nggak ngerti saya. Kenapa Pak?
Karena sebenarnya ada satu harapan dari si istri dan si suami yang nggak pernah dikomunikasiin. Bahkan ada kebutuhan yang terselip yang tidak pernah dikomunikasikan. Contoh, di dalam perhatian si istri, kasih tahu dong kalau kamu pulang malam. Sebenarnya dia itu membutuhkan apa? Ada kebutuhan rasa aman. Aman kalau suaminya ini baik-baik aja gitu ya. Ada kecemasan kalau sampai terjadi apa-apa. Sebenarnya kan itu yang sedang dikomunikasi istri. Tapi istri cuma bilang, seharusnya kamu kasih tahu saya. Tapi nggak kasih tahu bahwa saya ini khawatir, saya ini butuh rasa aman. Atau bahkan istri nggak ngerti kok dia punya kebutuhan itu gitu. Jadi hal-hal ini waktu tidak dikomunikasikan, akhirnya apa? Si suami bilang, aku kan lupa, kok kamu nggak bisa maklumi aku. Si istri bilang, kamu yang nggak ngerti aku, kamu nggak ngerti apa aku di rumah gini-gini nungguin kamu gitu kan ya. Akhirnya jadi pertengkaran, jadi cekcok. Si suaminya marah, istrinya juga marah. Sehingga memang duduk, ngomong, melihat konflik ini tuh sedang apa? Apa sih yang sedang dimasalahkan? Gitu ya. Apa sih harapannya? Kebutuhannya apa? Gitu. Nah, hal itu sangat penting untuk akhirnya para pasangan itu bisa melewati konflik-konflik badai-badai dalam keluarga itu dengan komunikasi yang efektif. Dengan mendengarkan dengan aktif, active listening ya, sehingga mereka itu bisa bertumbuh lewat konflik. Jadi konflik itu bukan malah menjatuhkan, tapi mereka bisa bertumbuh lewat konflik kalau mereka mengkomunikasikan harapan dan kebutuhan itu, Pak. Ya, baik sekali, Bu Dian. Pak Pendeta, jadi saya melihat yang dijelaskan oleh Bu Dian ini benar-benar kalau calon pasangan itu tidak mengikuti bimbingan pranikah dengan intens begitu, pasti akan banyak kesulitan begitu ya Pak Pendeta ya. Banyak masalahnya ya. Sejauh mana Pak Pendeta selama ini mereka kalau ikut bimbingan konseling mereka bisa, terutama tadi ya dalam menyampaikan harapan. Sejauh mana dari pengalaman Pak Pendeta ini mengalami, mereka saling terbuka kah pada saat itu atau? Biasanya mereka pada waktu bimbingan pranikah kalau berbicara tentang tadi harapan ya. Ada yang mereka ada yang sudah mulai bicarakan sebelum terbuka. bimbingan gitu. Lalu biasa saya langsung kan kita biasa mereka pun begini, di awal itu kan mereka harus mengisi kayak ada asesmen perlu diisi kan gitu. Salah satunya mereka suruh tuliskan apa harapan dari pasanganmu, kamu harapkan apa. Sebaliknya juga begitu. Gitu. Nah, jadi biasa itu dalam bimbingan kita membantu mereka apa yang mereka sudah tulis gitu. Nah, jadi paling tidak mereka udah tahu diharapkan seperti ini. Lalu saya tanya, kira-kira harapan ini kamu bisa penuhi nggak? Kalau tidak bisa penuhi, gimana caranya? Solusinya gimana kalian? Bicarakan. Mungkin dia mengatakan, ya ini sih mungkin saya berusaha, gitu kan? Ada yang saya nggak bisa. Nah kalau nggak bisa kan pikirkan gitu. Jangan sudah menikah kan gitu, sudah 8.000 gitu. Pak Pendeta boleh lebih dekat lagi biar mic-nya kedengaran. Jadi seperti itu. Oke, jadi baik sekali ya. Jadi rupanya pada saat bimbingan pranikah itu mereka sudah mulai saling terbuka begitu ya. Dan ini penting seperti yang Bu Dian tadi katakan, semakin mereka terbuka jujur, akan lebih mereka saling mengenal satu sama lain ya, dan tahu cara menangani konflik. Jadi mungkin pertanyaan ke Pak Pendeta, tips-tips kira-kira untuk bagaimana menjalani pernikahan yang efektif begitu, yang baik gitu ke depan, memelihara pernikahan gitu. Ya, makasih Pak Obrin. Jadi kalau berbicara tentang tips untuk ini berbicara pernikahan ya, perhatikan setelah mereka sudah menikah. Nah, tentu yang paling pertama kalau supaya keluarga atau pernikahan ini menjadi satu pernikahan yang kuat, yang paling utama itu karena kita berbicara pernikahan Kristen. Tentu yang paling utama lah harus jadikan Tuhan jadikan Tuhan itu sebagai kepala di dalam rumah tangga itu. Nah, artinya begini, kehidupan keluarga itu kalau selalu Tuhan jadi fokus utama. Kan tadi Bu Dian mengatakan tetap persoalan itu ada dalam sebuah rumah tangga. Tidak mungkin tidak ada konfliknya ada. Tapi kalau mereka punya Tuhan selalu hadir, maka persoalan apapun itu mereka bisa lah ya, mereka bisa atasi bersama dengan Tuhan. Nah, kemudian tadi juga dari Bu Dian mengatakan komunikasi itu juga penting ya. Nah, itu satu hal yang sangat penting dalam kehidupan keluarga karena tiap hari kita kan ngobrol. Jadi ngobrol seperti apa ya tuh terbuka, jujur satu sama lain, itu yang paling penting gitu ya. Baik. Oke.
Makasih Pak Pendeta. Iya. Dari pengalaman Pak Pendeta, kalau pada saat mereka saling berkomunikasi selama bimbingan pranikah itu, kalau ada perbedaan begitu, perbedaan pendapat entah dengan sesama pasangan atau setelah mereka mengenal rumpun keluarga satu sama lain dan muncul perbedaan itu, sejauh mana mereka menyelesaikan begitu pada saat bimbingan itu? Ya. Jadi biasa kalau mereka itu dari bimbingan ini kita kan bisa lihat begitu. Kadang-kadang ada perbedaan antara mereka misalnya gitu. Nah biasanya saya selalu cari tahu dulu gitu latar belakang. Kenapa dia bisa bersikap seperti ini misalnya yang si pemudi ya. Lalu kenapa si yang pria ini, si pemuda ini bersikap seperti itu. Nah karena ada latar belakang juga mereka sejak kecil sehingga terbawa sampai di situ. Nah jadi selalu diingatkan bahwa mereka pada waktu mereka melihat mungkin pola asuh ya dari keluarga mereka. Yang mungkin dalam tanda kutip itu sesuatu yang negatif itu kan tidak boleh ditiru ya. Nah mereka harus tentu itu harus diputuskan pada pernikahan mereka gitu, dan mereka harus perbaiki gitu. Diperbaiki pada saat momen mereka mengikuti bimbingan. Betul, waktu bimbingan kita kasih tahu gitu mereka harusnya seperti apa kan gitu. Gitu. Jadi lebih baik diselesaikan di saat bimbingan pranikah sebelum. Diberikan nasihat lah begitu seperti apa kan gitu. Pak Pendeta, terima kasih ini perbincangan kita. Ternyata dari apa yang sudah kita dengar pemirsa dari kedua narasumber kita ini, betapa pentingnya bimbingan pranikah itu harus diikuti oleh pasangan muda-mudi yang sudah berencana untuk menikah. Dan mungkin sebagai akhir dari pertemuan kita ini, perbincangan kita, ada satu mungkin pertanyaan Pak Pendeta. Memang ini mungkin jarang terjadi, tapi itu ada gitu ya. Bagaimana seandainya pada saat mereka mengikuti bimbingan pranikah, terus setelah nggak ketemu begitu, akhirnya mereka batal untuk istilahnya jangan dulu begitu. Itu seperti apa? Apakah ada kasus tertentu dan bagaimana cara penyelesaiannya? Dalam pengalaman saya memberikan bimbingan, ada beberapa pasang akhirnya mereka tidak menikah. Nah, setelah bimbingan ini saya bisa melihat, memang saya sudah bisa melihat ini kayaknya secara ini hanya pemikiran saya. Ini nggak cocok ini mereka berdua. Dari sifat itu udah nggak cocok. Kemudian juga ada yang dari sudut yang lain mungkin karena ada campur tangan kadang orang keluarga besar ada gitu. Nah itu ada beberapa. Kemudian ada juga karena masalah karakter yang si pria ini terlalu posesif begitu gitu. Nah jadi akhirnya nggak jadi. Sudah ikut bimbingan. Tapi mereka tidak bisa saling menyesuaikan begitu. Pada akhirnya mereka memutuskan tidak jadi menikah. Tapi setelah itu mereka akhirnya dapat pasangan yang lain yang lebih cocok menikah dengan yang lain. Iya Pak Pendeta. Itu pertanyaan terakhir buat Ibu Dian. Bagaimana menurut Ibu Dian sebagai seorang konselor melihat case ini? Jadi sudah ikut bimbingan pranikah dan akhirnya batal karena tidak menemukan hal-hal yang ada perbedaan yang sangat prinsipil begitu. Dari pandangan seorang konselor seperti apa? Jadi Pak, kita tuh kalau ketemu hal-hal seperti itu ya, kita bisa tuh kasih ilustrasi ke mereka seperti ini. Kita bisa bawa satu kertas, kita bilang, bayangkan sekarang ini engkau sudah menikah gitu ya, dengan kertas itu ya. Terus kita ambil kertas, kita bilang, bayangkan kertas ini tuh surat nikahmu. Sekarang kita bisa tanya sama mereka, menurutmu ada nggak yang berubah dari hubungan kalian berdua? Rata-rata mereka akan melihat bahwa nggak ada. Karena bagaimanapun pernikahan itu sebetulnya jadi sebuah hubungan yang sekarang sudah disahkan. Ya kan sudah nikah, berarti udah disahkan secara agama dan negara. Tapi esensi dari relasi itu sendiri nggak bertumbuh, nggak berubah. Karena memang mereka nggak cocok. Misal kayak gitu, memang ada masalah yang sangat-sangat krusial yang harus mereka selesaikan dulu. Nah, biasanya memang kalau tadi kan Pak Sandro bilang, mereka bisa pilihannya nggak jadi nikah atau kita bukakan bahwa kalau kamu menikah, maka konfliknya potensi itu kayak gini itu. Sudah kelihatan, sudah bisa dipetakan begitu ya. Gitu ya. Kita menyarankan, mereka udah bilang sudah booking tempat nih, udah gitu. Maka kita bilang, kalau dari konselor, kami menyarankan untuk ditunda. Selesaikan dulu konflik ini kalau memang masih mau
berelasi. Betul. Ibaratnya kalau masih mau mengasihi dia gitu ya, Ya. pasti ada cara dong ya. Ya. Tapi nggak bisa dalam waktu misalnya dalam waktu 3 bulan misalnya gitu, nggak bisa. Dan kita harus bilang nggak bisa. Jadi kita minta mereka tunda, ikut lagi bimbingan pranikah Bimbingan, berikutnya. Kalau kita kan konseling pranikah, Konseling, dikonseling kan ya pasangan ini. Ya. Jadi kita tawarkan seperti itu sampai memang mereka bisa menemukan tuh Ya. gimana nih jalan tengahnya, solusinya. Saya mengasihi dia, tapi ada hal yang banyak ya Pak ya, manusia membawa Ya. bagasi bukan hanya harapan, trauma, luka masa Ya. lalu dan juga pola asuh gitu ya. Jadi terlalu kompleks manusia untuk dilihat. Nah, dengan itu kita bilang lebih baik dibimbing lebih lanjut sehingga itu akan menjadi lebih kuat dalam pernikahan. Tapi betul. keputusan kembali pada Mereka. pasangan. Mereka. Iya. Ya, Betul, ya. betul. Kalau mereka tetap mau nikah ya kita bisa buat apa Pak ya? Iya, Tapi iya, iya. dikembalikan. Kita hanya bisa bilang bahwa dikembalikan pada kalau tapi kami tetap akan membimbing kamu. Ya. Kami akan Iya. tetap membimbing kamu. Nah, kita bimbing. Ya. Pembimbingannya panjang. Pembimbingan ngomong ke orang tua bahwa ini nggak jadi, bookingnya sudah nggak dibatalin Ya. gitu ya. Kan banyak kan jadi pembimbingannya. Ya. Tapi mereka mau dibimbing. Ada juga yang kayak gitu Pak. Akhirnya dibimbing lagi 1 tahun, 2 tahun. Nah, baru deh mereka bilang, untung ya dibimbing lagi ya. Jadi masuk Ya. pernikahannya lebih siap. Iya, betul. Nah, gitu ya. Iya, betul. Jadi memang kita tawarkan, kita kasih tahu kondisinya, kita bukakan, kita bantu. Tapi kembali keputusan pada mereka. Tapi mereka mau dibimbing, kita mah welcome untuk membimbing. Ya. Tapi kalau mereka Betul. akhirnya tetap lanjut nikah, ya kita udah kasih tahu bahwa terjal di depan Anda itu Iya. panjang dan banyak gitu ya. Jadi ayo Iya. gitu. Ya seperti itu sih Pak. Ya, kata orang Iya. lebih baik dibuka yang pahitnya kelihatan dulu biar betul. diselesaikan gitu ya daripada nanti begitu ya. Oke, dan pemirsa tidak usah khawatir, gereja dalam hal ini Pak Pendeta membuka kesempatan untuk bimbingan, juga ada konselor kalau ada yang perlu didiskusikan lebih lanjut. Oke, di akhir pembicaraan ini saya akan meminta terkait topik kita ini yang sangat penting gitu ya buat kaula muda-mudi yang akan menikah. Mungkin ada closing statement dari Pak Pendeta, kemudian dari Ibu Dian. Silakan Pak Pendeta duluan. Baik Pak Obrin. Dari saya sih kepada para pemuda-pemudi ya yang nanti sudah berpacaran dan merencanakan pernikahan, bimbingan pranikah ini sangat-sangat penting buat kalian semua. Ya, oleh karena itu ya kami sangat mengharapkan ikutilah bimbingan pranikah yang betul-betul menolong kalian, bukan sekedar lusa atau minggu depan menikah baru bimbingan cuma hari ini hanya sekedar bimbingan biasa. Tapi ikutilah bimbingannya betul-betul menolong, membantu kalian membangun rumah tangga yang kuat nantinya. Itu. Terima Luar kasih. biasa. Terima kasih Pak Pendeta. Dari Ibu Dian silakan closing statement buat pemirsa. Iya, terima kasih Pak Obrin. Pak Obrin, kita pasti pernah ya dengar istilah kalau lagi pacaran bukalah mata sebesar-besarnya, selebar-lebarnya kayak gitu kan ya. Iya. Kalau sudah menikah tutuplah mata, betul nggak ya? Iya. Nah, maksudnya saudara-saudara, pemuda-pemudi yang terkasih dalam Tuhan, waktu dalam fase masih berpacaran, bukalah mata selebar-lebarnya dalam artian bukalah, kenalah pasanganmu di dalam sebuah pembimbingan yang akan membimbing engkau mengenal pasanganmu dengan jelas, bukan cuma sekedar kenal-kenal, tapi engkau bisa mengenal karakternya, mengenal pribadinya, keluarganya, bahkan dibimbing khusus di dalam sebuah program yaitu bimbingan pranikah. Di sanalah kita tuh buka mata sebesar-besarnya, selebar-lebarnya untuk kita benar-benar bisa mengerti ini adalah pasangan yang Tuhan berikan kepada kita atau bukan. Gitu ya. Kita benar-benar mencari Tuhan dan kehendaknya di dalam pembimbingan ini. Ini penting sekali. Nah, waktu sudah menikah, kita sudah berkata yes I do. Menutup mata itu artinya bukan kita ini masa bodoh, bukan. Tapi kita bisa menjalani pernikahan itu dengan apa? Dengan damai sejahtera, dengan sukacita. Karena kita kenal dia, kita tahu kita punya Tuhan yang sama, kita sudah berdoa sungguh-sungguh, kita sudah belajar dibimbing oleh gereja, oleh bimbingan. Itu membawa kita bisa memasuki rumah tangga bersandar sama Tuhan di dalam fondasi yang di atas fondasi yang kokoh, yang kuat, yaitu Allah sendiri yang memberkati rumah tangga itu. Bagi saya itu closing saya untuk para pemuda-pemudi yang sedang bergumul untuk mau menikah dan mengikuti bimbingan pranikah. Terima kasih Bu Dian, seru sekali pembicaraan kita kali ini. Saya mengucapkan terima kasih buat Pak Pendeta Sentrosel dan Ibu
penginjil Dian yang sudah memberi waktu buat kita, dan saya rasa Sama-sama, ini Pak. sangat penting buat pemirsa. Ingat, ikuti bimbingan pranikah, sangat penting buat Anda jika Anda ingin bahagia. Terima kasih, sampai jumpa.